Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Nusamba TV yang berbahagia, alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga pada tahun ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan tiada halangan suatu apa. Merupakan kebahagiaan yang luar biasa manakala kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh khusyuk, kemudian kita bisa menjalankannya secara penuh, secara 1 bulan penuh. Pemirsa Nusamba TV yang berbahagia, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang telah terdahulu pun juga diwajibkan untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah makna ayat tersebut apabila dimaknai atau diterjemahkan secara bebas. Artinya, kita sebagai orang Islam ini bukan orang yang pertama kali menjalankan ibadah puasa, tetapi orang-orang sebelum kita itu juga menjalankan ibadah puasa sebagaimana kebutuhan mereka. Misalnya orang Persia, orang Romawi, mereka menjalankan ibadah puasa karena keinginan mereka ketika melakukan peperangan mereka diberikan kemenangan. Pemirsa Nusamba TV yang berbahagia, kita sebagai orang Islam menjalankan ibadah puasa merupakan menjalankan pilar dari agama Islam atau rukun Islam. Apa jadinya kita manakala mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak menjalankan ibadah puasa? Pemirsa Nusamba TV yang berbahagia, menjalankan ibadah puasa merupakan sebuah kesolehan ritual. Apa itu kesalahan ritual? Kesalahan ritual merupakan sebuah upaya di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Namun apakah ketika kita menjalankan ibadah puasa itu hanya sampai kepada hubungan antara manusia dengan Tuhannya? Ternyata tidak hanya seperti itu yang diinginkan Allah. Tentu ada hikmah-hikmah di dalamnya. Sebagai orang yang telah melakukan ibadah ritual, maka harapannya juga bisa manifestasi menjadi sebuah ibadah sosial. Misalnya puasa itu merupakan ibadah karena kita harus menahan diri dari lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kesolehan sosialnya apa? Ketika kita bisa menahan lapar selama 1 hari penuh itu, maka harapannya adalah kita menjadi orang yang peka terhadap sosial. Kita peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari segi ekonomi. Selama ini kita merasa bahwa setelah kita melakukan ibadah puasa, kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Memang iya, tetapi mungkin kita menjadi orang yang jauh dengan manusia. Kesolehan ritual puasa selanjutnya yaitu manakala kita bersedekah pada tanggal 10 pada akhir bulan Ramadan, kita merasa bahwa sedekah yang kita lakukan itu memperbanyak pahala. Tentu itu benar, tetapi apa yang kita peroleh manakala kita hanya mengharap sebuah pahala, tetapi kita tidak paham dengan keadaan sosial kita. Maka kesolehan sosialnya adalah jangan pernah berhenti untuk berbagi kepada orang lain manakala kita berada di luar puasa. Jadi betul-betul termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesolehan ritual selanjutnya yaitu ketika kita menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat puasa kita menjadi berkurang pahalanya, seperti ketika kita marah, ketika kita menggunjing, ketika kita melihat seseorang dengan syahwat, ketika kita mempunyai janji palsu. Itu merupakan hal-hal yang sangat dijauhi oleh orang yang berpuasa, sehingga itu dianggap sebagai sebuah ibadah ritual yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan keadaan ibadah sosialnya? Apakah kita hanya akan selesai di bulan Ramadan saja? Ternyata tidak seperti itu. Tentu kita harus memanifestasikannya lagi dalam kehidupan kita dalam bersosial. Bagaimana kita menjadi orang yang
figur yang tidak suka marah kepada orang lain di luar puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan, atau kita menjadi orang yang tidak pendendam ketika di luar puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan, atau kita menjadi orang yang melihat orang lain itu indah tanpa ada hasrat sedikit pun terhadap orang lain itu. Atau mungkin yang terakhir, yaitu janji palsu. Mungkin selama ini kita selalu membuai orang dengan banyak janji. Ketika di puasa Ramadan itu kita betul-betul dipangkas untuk tidak berjanji kepada orang lain. Maka di luar Ramadan pun kita menjadi figur yang tidak suka mengumbar janji. Demikian kesolehan ritual menuju kepada kesolehan sosial, semoga bermanfaat. Pemirsa Nusamba TV yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.